Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada 4 syarat ya untuk P2 dan P3K 2023 yang berpotensi 90% itu mendapatkan penempatan di P3K Guru 2023 ya. Artinya kalau 90% kami tidak berani menjamin 100% teman-teman. Tapi keempat syarat ini sebenarnya harus atau mesti dipenuhi oleh P2 dan P3 apabila ingin berpotensi mendapatkan penempatan di P3K Guru 2023. Itu tentunya jelang tes CAT BKN teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan November 2023 hingga bulan Desember 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja teman-teman gaskan to the point ke informasinya terkait 4 syarat untuk P2 dan P3K 2023 potensi 90% mendapat penempatan di P3K Guru 2023 jelang tes CAT BKN. Langsung saja teman-teman kita to the point. Oke, berikut yang pertama di sini kita masuk teman-teman ya terkait dengan syarat ya, syarat untuk P2 dan P3 potensi 90% mendapatkan penempatan di P3K Guru 2023 jelang tes CAT BKN. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah ini setelah penempatan P1 ada formasi yang bisa dilamar oleh P2 dan P3. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lulus seleksi administrasi atau bisa resume di SSCSN kemudian memenuhi syarat di seleksi administrasi, berarti itu tandanya Bapak Ibu berhak untuk ikut tes CAT BKN untuk P2 dan P3 karena kemungkinan besar ada formasi yang bakal bisa dilamar nantinya setelah penempatan pelamar prioritas 1. Jadi kalau misalkan tidak ada formasi yang bisa dilamar lagi setelah penempatan P1, otomatis tanda-tanda bagi P2 dan P3 itu pasti kemarin itu Bapak Ibu tidak bisa resum teman-teman ya. Bapak Ibu itu dipastikan tidak bisa resum di portal SSCASN. Seperti itu kira-kira ya. Jadi intinya setelah penempatan P1 itu ada formasi teman-teman yang bisa dilamar oleh P2 dan P3. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk syarat yang kedua. Ya ini teman-teman ya, syarat yang kedua itu adalah jumlah formasi sama dengan ya. Jadi ini terkait dengan sisa ya, sisa formasi dari P1. Jadi sisa jumlah formasi sama dengan atau lebih banyak daripada pelamar P2 P3 agar persentase lulus tinggi. Jadi kalau misalkan formasi P2 P3 itu ada 50 misalkan, sedangkan jumlah pelamar P2 dan P3 secara keseluruhan itu ada 25, maka otomatis ini sangat menguntungkan pelamar itu karena jumlah formasi jauh lebih besar daripada jumlah pelamar. Artinya apa? Besar kemungkinan tercapai persentase kelulusan yang tinggi teman-teman ya, meskipun kami tidak berani menjamin 100%. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang harus dipahami terkait informasi ini. Nah, bagaimana kalau misalkan sebaliknya jumlah formasi lebih sedikit dan jumlah pelamar P2 P3 itu lebih banyak, maka itu berpotensi persentase kelulusannya itu rendah teman-teman, karena jumlah formasi yang dilamar itu jauh lebih sedikit ketimbang daripada jumlah pelamar P3K Guru. Jadi yang menguntungkan itu apabila jumlah formasi sama atau lebih banyak daripada pelamar. Nah, itulah nantinya yang menguntungkan pelamar untuk P2 dan juga pelamar untuk P3 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman maksimalkan ya. Oke.
Kemudian kita lanjut lagi syarat yang ketiga. Oke, syarat yang ketiga dan keempat di sini, yang untuk yang ketiga dulu teman-teman ya. P2 dan P3 ikut tes CAT BKN. Jadi untuk P2 dan P3 ikut tes CAT BKN dan mendapatkan nilai tertinggi ya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalau misalkan P2 dan P3 ikut tes CAT BKN, maka itu menjadi salah satu potensi untuk bisa lulus ya, tapi dengan catatan mendapatkan nilai yang bagus ya, nilai yang tertinggi, karena tentunya nanti itu akan terjadi peringkingan ya, antar sama P2 atau P3, apalagi kalau jumlah formasi itu istilahnya jauh lebih sedikit ya daripada jumlah pelamar. Nah, otomatis kita harus berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang tinggi. Nah, jadi logikanya seperti itu ya, P2 dan P3 ikut tes CAT BKN dan mendapatkan nilai tertinggi. Misalkan kalau misalkan jumlah formasi P2 P3 itu 40, kemudian jumlah pelamarnya itu 80. Nah, otomatis di sini yang akan menjadi penentu itu adalah perankingan. Perankingan itu berdasarkan nilai tertinggi yang Bapak Ibu dapatkan dari tes CAT BKN. Itu yang menjadi penentu ya untuk kelulusan bagi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3, seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian berikutnya yang keempat itu adalah ada formasi di sekolah induk. Setelah penempatan P1 itu jauh lebih bagus, meskipun yang poin keempat ini bukan jaminan sepenuhnya ya, karena sebenarnya tidak ada penguncian untuk sekolah induk ya. Jadi untuk seluruh formasi itu semuanya berada di Dinas Pendidikan. Jadi meskipun misalkan P2 dan P3 tidak ada kebutuhan di sekolah induknya, tapi misalkan ada formasi di sekolah lain yang membutuhkan guru, kemudian Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi, maka otomatis Bapak Ibu bisa saja ditempatkan di sekolah itu. Tapi sebenarnya apapun itu, ketika misalkan P2 P3 di sekolah induknya itu ada kebutuhan, maka itu menjadi nilai plus untuk menambah potensi Bapak Ibu mendapatkan penempatan, karena istilahnya tidak ada istilah geser menggeser teman-teman ya, seperti itu kira-kira, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah contoh, bukan contoh ya, informasi resmi ya dari Kemenpan RB terkait nilai ambang batas ya seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Yang mana kalau kita berbicara nilai ambang batas sesuai dengan Kemenpan RB nomor 649 itu untuk pelamar umum, sedangkan untuk pelamar prioritas atau formasi khusus P1, P2, P3 itu tidak dibebankan dengan nilai ambang batas teman-teman ya. Artinya itu penentu kelulusannya berdasarkan nilai ranking tertinggi. Di sini kita bisa lihat faktanya teman-teman ya. Ini adalah contoh materi soalnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kriteria pelamar itu ada formasi khusus dan ada formasi umum teman-teman ya. Nah, silakan dibaca sendiri. Untuk formasi khusus kan P1, P2, P3 ya. Formasi umum lulusan PPG dan guru non ASN, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini salah satu bukti bahwasanya P2 dan P3 tidak dikenakan nilai ambang batas. Di sini jelas sekali pengisian formasi P3K guru ya untuk P2 dan P3, yang mana untuk formasi khusus P1 itu tidak dites lagi. Perhitungan nilainya itu berdasarkan nilai kelulusan tahun 2021. Sedangkan untuk P2 P3 kelulusan berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga video yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.